Wanita ini diketahui sudah lama kerja di negara tetangga yakni sekitar 30 tahun. Masya Kerja kerasnya Allah. selama menjadi TKW pun akhirnya terbayarkan hingga dirinya kini bisa membangun rumah mewah di kampung halamannya di Pamekasan, Jawa Timur. Usai Alhamdulillah. mengadu nasib di negeri orang, kini diketahui dapat membangun rumah mewah bertingkat. Wanita tersebut Alhamdulillah. mengatakan jika dirinya membangun rumah mewah itu senilai 2,5 miliar rupiah dari hasil kerjanya di Malaysia. Gue bakal tetap ngambil kerja di luar deh. Apa? Karena dari salary wise, kayaknya kerja di luar salary bakal lebih tinggi dibanding kalau kita kerja di Indonesia dengan posisi yang sama ya. Kita perbandingannya peer to peer. Jadi kalau salary lebih tinggi, kita juga saving bisa lebih banyak. Ya, apa sih kelebihannya kerja di Malaysia? Aku cuma bisa bandingin antara Jakarta sama Kuala Lumpur. Di sini pendapatannya memang relatif lebih tinggi, untuk biaya hidup 11-12. Negara mana yang paling kamu sukai untuk tinggal dan bekerja? Paling suka sih di Malaysia karena work life balance-nya benar-benar imbang gitu. Jadi lebih santuy. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Wah ini ya teman-temannya, alhamdulillahirrabbilalamin, rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia ini mereka rata-rata mengucapkan syukur alhamdulillah gitu ya teman-temannya. Mereka selalu merasakan memang keberuntungan ada di tangan mereka gitu ya teman-temannya. Yaitu tadi bersyukur alhamdulillah lah, meskipun tidak bisa mencari rezeki di negara sendiri tetapi di negara luar sana gitu ya. Ini terkhususnya negara jiran di Malaysia, mereka bisa mendapatkan rezeki yang lebih tentu saja. Itu ya Masya Allah, bersyukur ya teman-temannya, alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja kita nonton ya video menginspirasi dari sahabat-sahabat kita ini ya teman-teman ya. Kisah TKW di Malaysia yang kini sukses bangun rumah mewah 2,5 miliar rupiah di kampung halaman. Ini dia cerita sukses dari seorang tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia. Wanita ini diketahui sudah lama kerja di negara tetangga yakni sekitar 30 tahun. Masya Allah. Kerja kerasnya selama menjadi TKW pun akhirnya terbayarkan hingga dirinya kini bisa membangun rumah mewah di kampung halamannya di Pamekasan, Jawa Timur. Alhamdulillah. Usai mengadu nasib di negeri orang, kini diketahui dapat membangun rumah mewah bertingkat. Wanita tersebut mengatakan jika dirinya membangun rumah mewah itu senilai 2,5 miliar rupiah dari hasil kerjanya di Malaysia. Alhamdulillah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menabung, ia akhirnya mengumpulkan jumlah yang cukup untuk memulai pembangunan rumahnya. Hingga membuatnya kembali ke desanya dengan rasa bangga dan semangat untuk mewujudkan impian tersebut. Alhamdulillah. Kisah suksesnya ini diunggah pada kanal YouTube Faiz Slamet. Terlihat jika rumah yang dibangun oleh mantan TKW di Malaysia ini tampak mewah, megah, luas, dan memiliki arsitektur yang bagus. Rumah mewah tersebut pun memiliki 7 kamar di lantai bawah dan 3 kamar di lantai 2. Bagian menarik dari rumahnya adalah barang-barang dan sejumlah isian dari dalam rumah tersebut didatangkan langsung dari Malaysia. Alhamdulillah. Yang diantaranya berisi pintu, kaca, cat, hingga sejumlah barang lainnya sehingga menambahkan nuansa eksotis dan unik pada rumah tersebut. Banyak-banyak bersyukur. Terus banyak banget sih yang nanya ini. Tapi kalau untuk sekarang, kayaknya selama masih ada opportunity untuk bisa kerja di luar, gue bakal tetap ngambil kerja di luar deh. Apa? Karena dari salary wise, kayaknya kerja di luar salary bakal lebih tinggi dibanding kalau kita kerja di Indonesia dengan posisi yang sama ya. Kita perbandingannya peer to peer. Jadi kalau salary lebih tinggi, kita juga saving bisa lebih banyak. Terus relasi yang kita dapat juga nggak main-main loh. Gampang banget untuk punya relasi dengan orang-orang dari berbagai negara. Dan menurutku ini adalah salah satu aset yang paling menguntungkan untuk kedepannya. Terus selain itu juga self development kita akan jadi lebih bagus. Kemampuan skill komunikasi kita, skill untuk beradaptasi dengan dunia baru, dan yang pasti adalah skill bahasa Inggris. Semua enak sih, ada pro and cons-nya juga. Gak enaknya itu salah satunya kalau kerja di luar negeri itu kita based on visa. Walaupun kita karyawan tetap, tapi kalau visa kita udah mau habis, ya udah kita harus renew kontrak kerja kita lagi. Kedua dari sisi jenjang karir, lagi untuk perusahaan multinational company. Karena kan mereka nggak cuma hire employee dari lokalnya aja, mereka banyak nge-hire juga employee dari berbagai negara. Jadi ya kita bersaing dengan orang-orang dari berbagai negara juga. Yang which is itu jadi lebih challenging sih. Oh ya, ada satu lagi enaknya kalau kerja di luar. Lowongan kerja di sini tuh nggak ada batasan umur. Jadi siapapun itu dan umur berapapun itu kita bisa apply kerjaan itu. Kalau emang kita mampu dan kita expert di bidang itu. Kayak aku nggak pernah sih ada lihat kayak lowongan pekerjaan maksimal umur 30 tahun. Jarang banget kalau kerja di luar itu. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Banyak yang tanya, enak nggak sih kerja di sini? Enak gak enaknya relatif ya, tergantung bosnya.
Tergantung teman kerjanya, tergantung juga kerjaannya gimana. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Banyak orang tanya, apa sih kelebihannya kerja di Malaysia? Aku cuma bisa bandingin antara Jakarta sama Kuala Lumpur. Di sini pendapatannya memang relatif lebih tinggi, untuk biaya hidup 11-12. Tapi perlu diingat, kalau di sini tuh nggak ada budaya THR. Jadi biasanya perusahaan itu hanya kasih bonus berdasarkan kinerja aja, bonus akhir tahun gitu. Jadi pas lagi musim lebaran, pinter-pinter aja manage uangnya. In my life sebagai budak korporat di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Nah, tepatnya hari ini, hari Senin, tanggal 4 November 2024, gue resmi untuk pindah kantor. Nah, kantor gue itu terletak di KL Sentral. Buat kalian yang pernah main ke Kuala Lumpur, pasti tahu dong area ini. Mungkin untuk sebagian orang nggak asing ya dengan area KL Sentral ini. Oke, gue lanjut ya. Jadi untuk company gue yang sekarang ini, itu tuh masuknya jam 9 pagi sampai jam 6 sore aja. Dikarenakan gue masih baru, jadi ada proses training. Untuk trainingnya sendiri kurang lebih memakan waktu 3 minggu. Untuk menuju ke kantor dari tempat gue ini, gue menggunakan LRT. Untungnya untuk LRT-nya itu satu line aja, yaitu line Kelana Jaya. Menuju ke kantor dari rumah gue itu kurang lebih cuma 30 menit aja. Bahkan kayaknya nggak sampai deh. Setelah sampai di KL Central Station, gue langsung turun aja dan ngetap untuk keluar. Karena ini first day gue, jadi gue datangnya tuh agak early aja. Takutnya masih ada yang harus diregistrasi gitu. Nah, sampailah gue di kantor yang baru. Agak shock sedikit aja sih, yang tadinya lobby kantornya agak sepi di tempat kerja yang sebelumnya, dan sekarang melihat lobby yang ramai banget. Jadi vibes-nya memang kantoran banget. Ini dia untuk situasi kantor gue yang baru, dan juga untuk area pantry-nya, plus ada berbagai macam minuman yang bisa kita pilih dan kapanpun kita bisa refill. Oke, sekian ada in my life gue sebagai budak korporat di Malaysia. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Iya, thank you videonya. Semangat Udah berapa kerjanya. lama tinggal di Malaysia? Halo, saya di sini udah 5 tahun. Apa culture shock yang paling kamu rasakan selama tinggal di Malaysia? Salah satunya kalau di sini orang makan jarang pakai kerupuk. Pernah kerja di mana aja selain di Malaysia? Sebelumnya pernah di Indonesia sama di Australia juga. Menurut kamu negara mana yang paling kamu sukai untuk tinggal dan bekerja? Paling suka sih di Malaysia karena work-life balance-nya benar-benar imbang gitu. Jadi lebih santuy. Boleh tahu di Malaysia pakai visa apa? Pakai employment pass. Itu tadi teman-teman sedikit banyak cerita dari sahabat-sahabat kita yang pernah merasakan dan masih merasakan bekerja dan tinggal di negara Malaysia tentu saja. Nggak ada salahnya namanya kita memang ingin merasakan suatu hal yang baru ya teman-teman. Misalkan kita udah pernah nih kerja di Indonesia, kita juga pengen nih ternyata kerja di luar negara, terkhususnya di negara jiran kita yaitu di Malaysia. Apply di sana ternyata keterima kerja dan di sana tuh lebih nyaman. Apalagi itu ya teman-teman memang sesuai dengan itu tadi pekerjaan kita tentu saja. Wah itu sih menurut aku keren ya teman-teman ya. Dan raihlah cita-cita teman-teman semua setinggi mungkin untuk apa? Untuk itu ya teman-teman ya, masa depan yang lebih baik tentu saja. Dan tadi cerita yang di awal teman-teman ya, TKW udah bekerja lama banget 30 tahun dan pulang ke Indonesia tuh sukses. Alhamdulillah sih itu banyak-banyak bersyukur teman-teman ya, bisa membangun rumah semewah itu, semegah itu hasil kerja dari negara Malaysia selama 30 tahun. Dan untuk teman-teman semua semangat terus ya yang masih bekerja di negara Malaysia tentu saja. Dan oke teman-teman semua, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye. Love is true.